adik-adik, Shalom. Berjumpa lagi bersama Kak Teti ditemani oleh Kak Lucy. Hari ini kita akan ibadah pelayan anak lewat online. Tapi sebelumnya kita saat teduh terlebih dahulu. Sikap saat teduh, lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelumnya kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu apa, Kak? Bila Roh Allah ada di dalamku. Pakai gerakan ya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami anak-anak-Mu untuk hadir dalam ibadah PA ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat dan juga dengar-dengaran akan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Adik-adik, kita sudah doa pembukaan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kedua, Mari Puji Tuhan. Bangkit berdiri ya adik-adik. Yang kedua, Yesus kita menang, haleluya, yang gelap menjadi terang, haleluya. baik yang ke-9. Diberinya Roh Kudus, haleluya, mendiami kita terus, haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, siapkan Alkitabnya. Kita akan menyanyikan lagu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, selangkah dari yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tapi mari siapkan pembacaan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ke 3. Kita buka Alkitabnya, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ke 3. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, pendengaran kami, agar kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 12 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Jadi, dalam pembacaan kita kali ini, Rasul Paulus mau memberikan penjelasan kepada orang-orang Kristen di kota Korintus bahwa ketika mereka sudah menerima dalam iman kebenaran tentang Tuhan Yesus, mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan menerima setiap firman yang disampaikan lewat Rasul Paulus, maka dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka akan ada roh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka perkatakan, itu semua berasal dari Roh Kudus. Nah, bagi kita yang hidup saat ini, apakah adik-adik memiliki karunia atau talenta atau kelebihan, baik itu kepintaran di sekolah maupun kepintaran dalam olahraga atau dalam kesenian yang lain, bisa menggambar dengan bagus, bisa mewarnai dengan baik, bisa berhitung dengan cepat, itu semua adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kita mau, kita ada terus dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita rajin berdoa, kita rajin baca firman, kita rajin mengasihi orang lain, melakukan setiap firman Tuhan, dan kita merasa bersalah kalau kita melakukan dosa, maka itu tandanya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita untuk menuntun kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Di ayat yang terakhir dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi, kalau kita saat ini, adik-adik dan Kak Odi, papa mama, semua mengaku dengan mulut, dengan hati, dengan pikiran bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah karena ada Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kita. Jadi, marilah kita terus hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, minta Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Bila adik-adik punya kelebihan atau talenta di bidang apapun, kita tidak boleh sombong, karena semua itu adalah karunia dari Tuhan yang harus kita kembangkan, yang harus kita lakukan, bukan untuk mencari nama atau dipuji oleh orang lain, tapi biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami dengar hari ini. Kami berdoa, kami minta kekuatan, kami minta kehadiran Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami serta kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rajin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah dengan kemampuan dari Tuhan, baik itu hikmat
maupun karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami, talenta, dan semua hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, mau kami lakukan, mau kami kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu segala kelebihan dan kepintaran yang kami dapat dan kami punya saat ini adanya datangnya daripadamu. Oleh sebab itu, biarlah kami dapat melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji lewat kelebihan yang kami miliki dan kami melakukannya dengan sukacita. Kami yang suka berolahraga, kami yang suka membaca, kami yang punya talenta atau hobi yang lain, biarlah itu semua kami lakukan dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berkati dalam pekerjaan, berikan kesehatan dan damai sejahtera, agar orang tua kami boleh menjadi orang tua yang baik, bertanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga kami anak-anak pun menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga kami yang kami kasihi, baik yang dekat maupun yang jauh daripada kami. Tuhan, kami berdoa untuk kami masing-masing. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, kepintaran, sehingga kami boleh tetap belajar, melakukan semua pelajaran, mengerti apa yang harus kami kerjakan, dan kami boleh mencapai cita-cita kami di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Dalam keadaan duka cita, Tuhan hiburkan. Dalam kesusahan, Tuhan mengangkat dan menjawab semua pergumulan kehidupan mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberkati dari pemerintah yang tertinggi di pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Yesus, saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GPIP Bukit Harapan. Tuhan, berkatilah Ibu Pendeta Monica Joris bersama dengan para majelis, keenam pengurus Pelkan, pegawai gereja, panitia, BPPJ, bahkan semua jemaatmu dari sektor 1 hingga sektor 5. Biarlah kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan baik, dan dalam persekutuan yang indah kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang kami kasihi, bahkan kami berdoa untuk setiap orang yang membenci kami. Biarlah kami boleh tetap mengasihi mereka, mengasihi semua orang, sebagai salah satu bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami di minggu sekolah kami, di minggu pertemanan dan permainan kami yang baru, yang akan terbentang dan yang akan kami jalani. Biarlah dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai kami. Beri kami kesehatan dan kekuatan, khususnya di saat masih pandemi seperti saat ini. Biarlah Tuhan menjaga kami dan menjauhkan kami dari sakit penyakit, bahkan segala hal yang tidak kami inginkan. Doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang sudah terkumpul bisa adik-adik titipkan pada papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Sambil mengiringi persembahan kita, mari kita pujikan Beri Padanya.
Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan, sehingga itu berguna untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita pujikan Yesus berpesan. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan kembali dalam sekolah dan pertemanan kita, pertemanan adik-adik, lingkungan adik-adik, dan biarlah dimanapun kita berada, kita selalu menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah berada di akhir ibadah. Kami mohon dalam ibadah yang sudah kami laksanakan tadi, kiranya kami boleh mendapat berkat di dalamnya. Kiranya ibadah kami berkenan bagi Tuhan. Ampuni bila kami masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Biarlah dalam setiap kesempatan beribadah, kami benar-benar mencari Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kini kami mohon berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan keluarga kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.